بمكة ثم دار عسقلية يأتيها بمولد Pernyataan itu sesuatu yang cukup bias ketika disampaikan kepada ajaran Syiah itu sendiri, karena di dalam beberapa data yang ya tadi itu ana syi'i fi dini wa ahli bi Makkah thumma dari Asqaliyah ya'tiha bi maulidin itu bukan dimaksudkan Syiah dalam arti paham Syiah sebagaimana yang berkembang pada saat ini. Syiah dalam arti golongan di situ. Maaf, itu yang kami pahami, karena di sini juga kami mengutip pada manaqib Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan la yuwafiqu al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu asy-Syi'a fi ma dhahabu ilaihi fi mu'taqadatihim wa ara'ihim wa yadhhabu dzalika jaliyan min iddati wujuhin. Makanya hanya simpati. Iya simpati. Pernyataan itu sesuatu yang cukup bias ketika disampaikan kepada masyarakat. Ketika sekarang disebutkan simpati kepada Syiah, maka dianggap Syiah sebagaimana dipahami orang sebagai sebuah aliran, bukan Syiah sebagai sebuah komunitas di situ daripada Ahlul Bait, bukan kepada alirannya sebagaimana para perkembangan awal Islam. Ini yang perlu kami klarifikasikan ulang. Jadi yang disebut dalam di sini Imam Syafi'i disampaikan beberapa data bagaimana Imam Syafi'i itu menolak terhadap Syiah itu sendiri juga dalam Manaqibus Syafi'i. Kemudian yang kami tanyakan tadi, Syiah dan Mu'tazilah bukan kami katakan tidak masuk bagian daripada Islam. Jelas kalau dalam kajian sejarah Syiah dan Mu'tazilah masuk pada al-firaq al-islamiyah. Tetapi pendapat Kiai menyatakan bahwa Syiah dan Mu'tazilah itu bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam buku ini bukan bagian dari Islam lagi, tapi sudah menyempit kepada bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kami persoalkan bahwa penyebutan ini berbeda dengan definisi-definisi kita tentang Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun diambil pada definisi universalnya, bukan definisinya Syekh Hasim Al-Asy'ari yang dianggap, ya mohon maaf dalam tanda petik tadi agak cukup memalukan itu. Kemudian di sini ketika yang dimaksudkan pada innalladzina amanu walladzina hadu ila akhirih, mereka yang beriman, imanan sahihan, yakinnya benar, amalan salihan dan sebagainya, tentunya mereka akan berfusi untuk masuk Islam, karena keimanan mereka juga, mereka kalau beriman kepada Allah tentunya iman kepada apa yang menjadi kehendak Allah untuk menurunkan memang sebagai nabi terakhir. Maka inilah yang menjadi keyakinan kami. Kesalahan mereka bukan pada amal dan keyakinannya mereka. Ketika keyakinan mereka benar dan amal mereka benar sesuai dengan agama mereka, tetapi kesalahan mereka ketidakberfusiannya kepada Islam. Jadi tidak sekedar biarkan saja mereka sekarang namanya Yahudi, namanya Nasrani, si penting amalnya adalah Islam pada akhirnya. Tidak bisa seperti itu, karena bagaimanapun Islam harus ditampilkan baik lafdzon wa ma'nan, bukan hanya pada aspek substansinya tapi nomenklaturnya juga harus diwujudkan. Karena ketika ini disampaikan ya cukup bias, sama dengan kata Ulil, ya enggak apa-apa, saya sekarang Islam, besok Kristen, besoknya, yang penting amalnya seperti ini. Ini yang cukup mengganggu kita di dalam tradisi dan kalangan Nahdlatul Ulama. Mungkin ini ada tambahan dari teman kami. Ada beberapa poin dari buku Kiai yang ingin kami sampaikan, dan tadi oleh teman saya Ki Abdullah Syamsul Arifin itu sudah dikatakan bahwa logika berpikir Kiai dalam buku tasawuf tadi sebagai kritik sosial itu rujukannya akan merujuk kepada buku Nash'atul Fikril Falsafi karangannya Dr. Ali Sami An-Nasyar. Kemudian setelah kami teliti, ternyata Dr. Ali Sami An-Nasyar ketika dia mengkaji sejarah firaq dari awal sampai akhir, itu rujukannya kepada kitab-kitab Mu'tazilah, terutama Tabaqatul Mu'tazilah karangannya Ahmad bin Yahya bin Al-Qattan. Dari situ kami sudah mengkaji, di bawahnya ada footnote-nya. Di bawahnya Dr. Ali Sami An-Nasyar itu ada. Dan di dalam buku ini, dalam buku tasawuf, Kiai kan mengatakan bahwa percaya kepada qada dan qadar Allah seperti yang dipercaya, tidak mengatakan Nahdlatul Ulama, bil qadri khairihi wa syarrihi, itu sebenarnya Jabariyah. Itu dalam logika Mu'tazilah seperti ini memang dikatakan Jabariyah. Dan Jabariyah katanya mereka berawal atau dikembangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan seperti Kiai katakan tadi. Dan maaf Kiai, ini katanya para pakar dalam Tabaqatul Mu'tazilah, memang orang-orang Mu'tazilah pada abad 4 kebelakangan
karena terjadi perkawinan antara Mu'tazilah dengan Syiah, ada upaya-upaya untuk menghubungkan sanad ajaran Mu'tazilah dengan Ahlul Bait, dengan Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah ini katanya belajar kepada Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali belajar kepada Rasulullah SAW. Kalau begitu ajaran Qadariyah, Mu'tazilah dan Syiah dari Rasulullah, sedangkan Jabariyah itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini sudah maklum dalam referensi Al-Firaq, dikatakan bahwa Al-Mu'tazilah atau Al-Qadariyah itu memang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Mujbirah atau Jabariyah, dan Jabariyah itu katanya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini kalau dilacak lebih mendalam lagi, sebenarnya tadi yang dikatakan Wasil bin Atha belajar kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini sulit untuk dicari kebenaran sejarahnya dan datanya. Said Akil terpojok di debat Kiai Muda NU. Idrus Ramli kuliti Said Akil. Said Akil terdiam 1000 bahasa.